dan agama tapi tamatan barat. Jadi umat Islam ini lebay sekali. Masa kertas diinjak demo seluruh negeri. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwa yang membahas ini Jahmiyah. Ada mengatakan bahwa arsy itu adalah alamat palsu. Berarti Allah mengajarkan kita alamat palsu. Nah, antum sendiri yang tak ngakui Allah di arsy nunjuk juga ke atas. Ya, sehingga ada seorang dosen pernah ketika ngajar mahasiswa baru, lalu dia waktu itu kan terjadi pelecehan Al-Quranul Karim di Irak Selatan, di Basrah oleh tentara Amerika dan Inggris, sehingga di seluruh dunia atau hampir di seluruh dunia orang demo ke kedutaan Amerika dan Inggris, ya, menuntut untuk minta maaf gitu. Minta maaf aja payah orang, menuntut bahwa ini terjadi penghinaan dan pelecehan terhadap kitab suci umat Islam. Dosen ini memang tamatan luar negeri dari barat juga, dosen agama tapi tamatan barat. Apa katanya? Umat Islam ini memang lebay, perlu pencerahan. Yang diinjak-injakkan cuma kertas, media. Al-Quran yang asli itu ada di Lauhul Mahfuz. Ini perkataan benar tapi maksudnya batin. Tidak usah lah. Pokoknya Al-Quran ini sama dengan kita komik biasa lah. Tidak usah terlalu lebay antum. Tahu lebay? Tuk lebay. Tuk lebay. Lu di kampung-kampung tuk lebay itu dapat kepala kambing terus tuh. Jadi kalau mau jadi lebay, dapat kepala kambing jadi tuk lebay. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi umat Islam ini lebay sekali. Masa kertas diinjak demo seluruh negeri. Semua mahasiswa baru, tentu banyak yang tamat SMA, tamat SMK. Karena banyak yang masuk jurusan agama, tamat SMK, tamat, ya Ustaz ya, tamat SMA. Ya, masuk jurusan keagamaan. Ya, karena kita perlu mahasiswa diterima juga. Ya. Ini karena kita perlu mahasiswa pasti diterima. Masuklah SMK, tamat SMK masuk jurusan perbandingan agama. Masuk SMA, tamat SMA, SMK masuk perbandingan mazhab. Dari SMK, SMA masuk jurusan akidah filsafat. Tentu mereka kosong memang. Antum tahu sendirilah, kan pernah tamat SMA kan? Tamat SMA antum? Kami aja yang tamat pesantren masih juga banyak kurangnya, apalagi yang tamat SMA. Tiba-tiba masuk jurusan akidah filsafat. Tentu ngangguk-ngangguk, iya juga kan ya. Ya kalau enggak tahu tuh masa ngangguk lah. Apalagi ini tamat luar negeri, tamat Eropa pula. Kan payah juga kuliah ke Eropa itu kan, harus nyeleneh dikit. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ngangguk-ngangguk semua. Betul juga. Berarti umat Islam ini memang lebay, perlu pencerahan. Ini kalau udah ngangguk-ngangguk nih bahaya ini. Masuk racun ini. Astagfirullahaladzim. Untung ada seorang pemuda yang Allah berikan hidayah. Dia paham bahwasanya ini pelecehan. Lalu dia maju ke meja Pak dosen pegang diktat. Ya. Pak dokter, boleh saya pinjam diktatnya? Oh ya, silakan. Baca-baca begini kan. Habis itu mah bagus sekali isinya Pak. Iya, ini 5 tahun saya siapkan ini. Jadi selama 5 tahun dia siapkan diktat itu. 5 hari bisa bikin diktat kadang. Ini 5 tahun berarti bagus memang kan, bermutu kan. Habis itu diludahinya, diempaskan ke tanah, diinjak-injaknya. Marah enggak Pak dosennya? Marah enggak? Kok marah? Ilmu Pak dosen kan ada di otak Pak dosen. Ini hanya media saja. Kan dikembalikan, dia bilang tadi, mushaf yang diinjak-injak oleh orang Inggris dan Amerika hanya kertas, produk RAPP atau IKPP. Iya kan? Ya memang produk kita alhamdulillah sampai ke negara-negara tersebut, sampai ke Irak, sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi. Saya lihat, Masya Allah, indah kiat. Saya bilang ini tempat saya ngaji nih Pak Ustaz.
Ya, saya bilang sama Syekh, ini kertas di daerah saya. Ya, tempat saya memberikan ceramah ini. Muslimin rahmati Allah. Jadi dia bilang ini cuma kertas. Untuk apa kita? Jangan lebay lah. Diam aja lah, biarin aja lah. Auzubillah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia mau pukul anak ini kan sudah belajar bela diri juga loh. Tidak bisa dia pukul. Jangan marah Pak Ustadz, jangan marah Pak dosen. Kan ini cuma media. Saya tidak injak-injak kepala Pak dosen. Baru Pak dosen berhak marah kalau saya injak kepala Pak dosen. Kan tidak mungkin kan? Jadi baru umat Islam boleh marah bila injak-injak lauhul mahfuz, kan tidak mungkin. Mungkin injak-injak lauhul mahfuz? Mampus kita dulu. Tidak juga bisa. Allah musta'an. Jadi dia memang yang kosong-kosong ini dimanfaatkan betul sama dia. Diberikan shock terapi seperti ini, besok manut-manut lagi anak-anak ini kan. Inilah auzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya dia bilang ternyata Pak dosen yang perlu dicerahkan. Ternyata Pak dosen yang masih lebay juga. Kan dia yang bilang kita lebay kan? Ternyata dia juga lebay. Al-Quran diinjak dia tidak marah, diktatnya diinjak dia murka. Berarti masih lebay dan perlu pencerahan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwa yang membahas-bahas ini Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Safwan, induk kesesatan dalam akidah yang bercabang-cabang, yang mengalir ke setiap aliran-aliran yang menyimpang dari as-sunnah. Ya, masing-masing dapat bagian, baik besar maupun kecil, sedikit ataupun banyak. Pokoknya kalau sudah punya merek selain sunnah, berarti sudah ada masuk pengaruh-pengaruh itu, apapun namanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini kata Imam Ahmad, al-lafziyatu jahmiyah. Orang yang asik membahas lafz seperti ini, lafaz saya kan makhluk, berarti Al-Quran makhluk. Ini orang Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Safwan, yang dari situ belajar terpengaruh pula Abdullah bin Sa'id bin Kullab, yang dari Sa'id bin Kullab ini belajar para imam seperti Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dia belajar dari Abdullah bin Sa'id ibn Kullab. Nah, tentu saja tidak separah Jaham memang, tetapi pengaruh itu tetap ada. Kan kita katakan air putih yang bersih ini masuk setitik nira ke dalamnya, nira bagus ya, setitik oli oplosan ke dalamnya jadi air oli. Susah untuk dibersihkan. Termasuk yang terkotori di sini adalah meyakini Al-Quran sebagai makhluk. Dari mana? Dari pemikiran. Kalau tuan-tuan baca ayat dan hadis, Al-Quran bukan makhluk, kalamullah. Tapi kalau antum pikirkan menjadi makhluk, maka mengikuti pikiran dalam berkeyakinan akan melahirkan keyakinan yang menyimpang. Membuat ibadah dengan pikiran perasaan melahirkan ibadah yang menyimpang. Kalau mau ya, sebenarnya ini yang disebut dengan akidah jahiliyah, ibadah jahiliyah. Sebab orang-orang jahiliyah dulu juga merasakan keyakinannya berdasarkan pikiran dan perasaan, dan juga beribadah berdasarkan pikiran dan perasaan. Ilmu ditinggalkan, Al-Quran dan hadis ditinggalkan. Subhanallah. Cuman bedanya adalah ya, kaum muslimin hari ini terpengaruh karena subuhan. Oleh sebab itu subuhan ini menjadi benteng yang membuat kaum muslimin yang terpengaruh dengan akidah seperti ini masih punya benteng bertahan, tidak keluar dari Islam. Karena idra'ul hududa bis subuhat, kata Nabi SAW, jauhi had itu, yaitu menghukum seseorang karena ada subuhatnya. Kalau tidak, keyakinan seperti ini bukan dari Islam. Keyakinan bahwa Quran itu makhluk bukan dari umat Islam, tapi dari selain Islam. Tadi sudah kita katakan, Al-Quran mengatakan kalamullah, dan Allah membedakan perintah dengan makhluknya. Allah juga atau Nabi SAW mengajar kita untuk
berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Berarti berlindung kepada makhluk. Dan Allah juga mencipta dengan perkataan kun. Berarti kun itu makhluk atau bukan? Bukan. Karena kun perkataan Allah, terciptalah dia. Berarti kun itu bukan makhluk. Nah, kalau antum meyakini makhluk berarti sama dengan meyakini makhluk mencipta makhluk. Nasallallahu alaihi, ini keyakinan bukan dari Islam. Cuman ada subuhat yang bergelayut di pemikiran saudara-saudara kita. Tentu saja kewajiban kita untuk menghilangkan itu. Kalau mau, ya kalau tidak berarti selamanya membawa kesesatan pemikiran ini. Karena tidak ada dasar. Kata Tabari tadi, saya tidak temukan ini dibahas di kalangan salaf. Tidak ada. Dari sahabat tak ada, dari tabi'in tak ada, dari imam-imam yang muktamad tak ada. Berarti ada imam-imam yang membawa kepada kesesatan. Ada memang, tapi ghairu mu'tamad. Yaitu orang-orang yang bukan menyehatkan tapi menyakitkan pemikirannya. Jelas? Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa aras itu adalah alamat palsu. Berarti Allah mengajarkan kita alamat palsu. Nabi mengajarkan kita alamat palsu. Para ulama besar mengajarkan kita alamat palsu. Ini sungguh pemalsuan luar biasa ini. Ya, Allah katakan dia di aras. Nabi juga katakan Allah di aras. Kemudian para ulama, sahabat semuanya mengatakan Allah di aras. Ulama tabi'in mengatakan Allah di aras. Ulama tabi'in mengatakan Allah di aras. Ulama yang mengatakan Allah di aras. Antum sendiri yang tak mengakui Allah di aras nunjuk juga ke atas. Betul apa enggak? Ya Allah katanya, kemana tunjuknya? Ke atas juga. Main bola masuk gol pun ke atas juga. Dan ketika antum berdoa, hati antum juga naik ke atas. Taib, dalam ucapan sehari-hari sabar ya Bu ya. Ibu kan masih muda, mati suaminya kan. Ini sudah ketentuan yang di atas. Mintalah pada yang di atas. Semoga nanti dapat suami lagi dari kalangan atas. Semuanya semua di atas, takdir yang di atas, ketentuan di atas, mohon pada yang di atas, minta perlindungan pada yang di atas. Tiba-tiba ngaji atas alamat palsu. Subhanallah. Siapa yang pemalsu? Antum pemalsu rupanya. Iya kan? Antum sendiri kalau bicara Allah tunjuknya terus ke atas. Kalau gitu nanti kamu ceramah tahan ya, masukkan tangan ke dalam saku gitu biar tidak tunjuk lagi ke atas. Tapi berapi-api nunjuk ke atas. Tiba bicara di mana Allah? Siapa yang bilang Allah di atas aras? Ini alamat palsu. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini pemalsuan alamat ini. Pemalsuan alamat. Allah sudah tunjukkan alamat asli lalu dipalsukan oleh beberapa oknum dan mengatakan alamat disebut Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab ulama salaf, dalam bahkan fitrahnya sendiri itu semua palsu. Yang asli adalah pemalsuan ini. Yang asli adalah pemalsuan ini. Wallahul musta'an.